Waktu saya kecil, saya suka Messi. Messi itu penyanyi cilik zaman saya kecil dulu. Dia nyanyi begini. Hitam bulat, jelek kulitnya. Coba tebak buah apa namanya? Buah manggis, buah manggis itu namanya. Biar kulitnya hitam dan jelek tapi manis dalamnya. Ya. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ini apa tuh tadi? Judulnya 101 bukti Islam adalah cacat logika. Betul. Silakan. Siapa yang bilang itu? Saya yang telah meneliti, mempelajari agama Islam selama 13 tahun. Apa hak Anda? Anda punya hak seperti itu, otoritas itu dari siapa? Dari saya yang mempelajari itu dan menelitinya. Meneliti dasarnya apa? Dasarnya ya pengetahuan saya lah. Gimana Anda ini ya? Makasih. Pantes kalau pengetahuan situ. Mau kita tes? Mau kita tes nggak? Enggak, dengar dulu Dis. Dengar dulu dong. Silakan. Ya. Kalau saya sih nggak usah muluk-muluk Edis. Sekarang gini aja, kumpulin pendeta kamu seluruh dunia ya, jangan tanggung-tanggung. Kumpulin pendeta kamu seluruh dunia, ketemu saya, kita bersumpah nih, kamu pakai Injil kamu, saya pakai kitab saya. Saat itu, detik itu juga kita minta sumpah untuk saat itu, detik itu kita disiksa. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Baik. Berani gak seperti itu? Saya tunggu nih kalau mau benar. Baik. Jadi kita nggak usah berdebat. Kalau berdebat kamu pasti kan merasa benar. Saya juga nanti merasa benar. Kita buktikan aja karena kebenaran itu dibuktikan. Sudah bisa saya jawab? Ya silakan. Baik. Ya silakan. Itu namanya di dalam agama Islam namanya mubahalah. Mubahalah itu adalah apalah namanya terserah. Iya, di dalam Islam itu yang disebut sebagai mubahalah, betul? Nggak tahu saya, pokoknya saya mengajak seperti itu aja. Gimana kamu mau tahu ajaran agama Islam? Ya, enggak. Baik, kamu tenang. Itu namanya tenang. Anda kan tadi sudah bicara ini, Abdul. Anda sudah bicara, saya mau diam. Gimana? Saya boleh bicara sekarang? Go ahead. Baik. Go ahead. Jadi begini, Abdul. Tantangan mubahalah itu sudah dilakukan oleh Muhammad. Dan siapa yang bilang? Gimana saya mau ngomong ini? Ya tanya saya, dasarnya apa kamu bicara seperti itu? Di dalam Al-Quran ada ayat mengenai mubahalah. Saya tunjukkan kepada Anda. Aduh, berat ini. Nih, coba. Sungguh Anda nekat yangnya. Yang muslim. Surat Ali Imran ayat 61. Nih, saya tunjukkan surat Ali Imran ayat 61. Ini Muhammad itu justru karena mubahalahnya, akibatnya dia tertimpa bencana. Perhatikan. Siapa yang bilang? Kata siapa? Nih. Siapa yang di dalam perhatikan ya. Di dalam surat Al-Baqarah nih ya. Nih, tentang mengenai surat mubahalah nih. Ya, dikatakan artinya Ali Imran ayat 6, Ali Imran ayat 6, 61. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang sampai kepadamu, maka katakanlah kepada mereka, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian kita bermubahalah, kemudian kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang berdusta. Baik, sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda, apakah Allah terlaknat, apakah Muhammad terlaknat oleh mubahalahnya. Bang, saya mau kasih tahu gini Bang ya. Anda tahu apa yang terjadi kepada Muhammad dan keluarga Muhammad? Anda tahu? Oke. Anda tahu nggak? Cucu Muhammad dua-duanya itu meninggal, dibantai oleh pihak-pihak keluarga dari Muawiyah. Tahu? Siapa saksi matanya? Anda tahu perang Siffin, perang Karbala? Enggak, siapa saksi matanya siapa? Sehingga itu sejarah umat Islam.
Di dalam sejarah Siapa yang umat bilang seperti Islam, Muhammad itu dia Ya. dibinasakan keturunannya. Kata siapa? Sejarah, Sejarah siapa? sejarahnya umat Islam sendiri. Siapa yang bilang seperti itu? Sejarah umat Islam di dalam kitab, nama kitabnya itu adalah kitab yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Nama Nggak ada kitabnya kitab seperti itu adalah Itu bukan kitab. Islam yang seperti itu, nggak ada. Kitab cuma satu, nggak ada kitab itu, nggak ada. Berarti Anda Islam tidak itu percaya cuma Ibnu Katsir? satu. Ya nggak percaya lah, saya harus percaya kepada kitab Allah, bukan kitab itu. Tidak percaya Ibnu Katsir. Oh iyalah, karena kebenaran itu hanya satu. Nah kamu juga kan tadi mengatakan mungkin kamu merasa punya Injil benar, saya punya Quran benar. Oke. Kita adu, gitu loh. Kita adu dengan nggak perlu perdebatan. Oke, baik. Kita kumpul pendeta kita semua. Oke, Ayo sebentar. kita berubah. Hal yang kamu bilang tadi. Berarti Anda tidak percaya kepada hadis-hadis. Ya tidak lah, saya percaya hadis itu. Kalau hadis begini, kan Anda tahu sendiri, suka Anda bicarakan hadis itu ada doib, ada sahih. Alat ukur doib sahih itu apa kalau menurut kamu? Alat ukurnya apa? Enggak, sebelum kita ke alat ukur, saya tanya, Anda percaya hadis-hadis nggak? Kalau hadis itu sama dengan apa yang Allah katakan, berarti hadis itu dibenarkan. Tapi kalau saya secara pribadi, saya hanya beratokan kepada kebenaran Al-Quran, yaitu apa-apa yang Allah turunkan. Itu yang saya yakini. Berarti Anda hanya berpedoman kepada Al-Quran saja? Oh jelas. Oke. Yang Berarti jangan- Anda setuju. jangan Tenang, berkomentar tenang dulu Bang. ya, saya. Tenang, Abdul, tenang. Ya. Berarti Anda setuju kalau seseorang mempelajari hadis, maka dia akan menemukan di situ yang palsu-palsu. Setuju? Setuju. Ah, berarti setujulah Anda yang saya katakan bahwa semakin dipelajari hadis, semakin dekat waktunya untuk melemparkannya ke tong sampah, betul? Betul. Kalau nggak menurut Allah ya betul. Iya. Kalau nggak menurut Allah, karena alat-alat ukurnya itu dari Allah. Jadi kalau siapapun yang mengatakan kalau Allah nggak ada surat perintah dari Allah, ya itu gagal gitu loh. Karena Baik, kebenaran artinya cuma satu, nggak dua. hadis berisi kebohongan-kebohongan yang dipercaya oleh umat Islam. Betul. Kalau memang nggak Betul. menurut Allah salah. Lihat nih, Bohong. kalian menjadi saksi ya. Jadi buat Sebentar, kata saya naikkan ya, satu kembali muslim. lagi, Kak. Kita Kalau naikkan tidak satu sesuai, muslim kalau begini Bang. tidak Karena sesuai nanti dengan- disangkain saya nanti tidak disangkain Anda Kristen menyamar. Baik. Baik, Iya, kita naikkan dulu saya Platka. hanya, Nih, saya dengar dulu. sebentar, saya konfirmasi dulu nih. Platka muslim Iya. Bang? Hmm. Platka muslim? Silakan Anda jelaskan sambil saya undang yang muslim yang lain. Silakan. Jangan mau muslim yang lain ya. Saya hanya ma'adis aja nih. Kita nanti diadu domba sama dia. Loh, kok diduduk? Saya lagi berdebat sama mereka. Bukan, Jadi, nanti jangan Anda ada yang mau disangkain naik. Kristen Ya, menyamar. Saya yang lawan ini Aidis. Sebentar, sekarang, ya. saya Yang undang lain Khalid. turun aja Khalid dulu. sebentar. Anda muslim Bang? Khalid muslim Bang? Khalid? Nah, oke, nanti kayak kamu, kalau golongan kamu juga nanti itu yang masuk. Enggak, karena saya menaikkan Pura-pura. muslim yang benar-benar. Kalau muslim betulan Eh, silakan. Coba sebentar. Bener-bener itu ukurannya apa, Edis? Bukan menurut kamu. Kenapa Beneran kamu sama. takut? Terus siapa yang takut? Oke. Saya bukan Kalau takut, kamu oke karena baik. di sini kamu hanya mengadu domba. Itu Oke. masalahnya. Kalau kamu Tuh, mengatakan saya ikut pikiran kamu nih. baik. Kalau kamu mengatakan bahwa hadis itu tidak bisa dipercaya, hadis itu berisi kebohongan-kebohongan. Sekarang saya tanya, bagaimana cara kamu sholat sementara tata cara sholat tidak dijelaskan dalam Al-Quran? Ada nggak kalau sholat itu harus begini? Harus Siapa begini? bilang? Oh ada. Coba Kenapa tunjukin nggak ada? ayatnya. Siapa Di yang mana ada dong? di mana dalam Quran ada Ya, perintah itu supaya rahasia, begini? Coba rahasia. tunjukin sama saya. Nggak bisa. Ada banyak. Satu banyak. aja, nggak usah banyak-banyak. Kamu kalau mau datang ke rumah saya kasih tahu. Ya, Kalau nggak ngapain? kenapa Beda harus ke saya rumah yang kamu? kita.
Kenapa harus ke rumah kamu, Abdul? Dengar, Abdul. Dengerin. Sebentar, tenang. Dengerin dulu dong, Ini seperti makan buah simalakama. Kalau kamu mengatakan tidak percaya hadis, maka kamu tidak akan mungkin bisa menegakkan sholat. Kalau kamu bilang percaya hadis, maka kamu akan mendapatkan ajaran-ajaran Muhammad yang agak-agak miring. Tetapi di detik yang sama, kalau kamu tidak percaya hadis, mustahil Quran bisa berdiri tanpa hadis. Edis, dengerin ya, saya ngomong ya. Bahwa Allah mengatakan gini, Al-Quran itu, petunjuk itu sesuai apa yang Allah kehendaki orangnya. Bukan orang itu dari Arab Saudi dia pasti dapat petunjuk, orang itu dari Yerusalem, orang dari Israel itu enggak ada seperti itu. Itu orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, orang itu yang lain nggak dikehendaki, dia nggak bakal mampu karena hatinya sudah nggak mungkin Allah izinkan untuk mengerti itu, termasuk kamu nggak bakal mampu. Makanya saya percuma untuk memberikan sesuatu kepada kamu sendiri nggak yakin, karena itu kita beda keyakinan, Edis. Itu beda. Jadi kita beda kolom, kamu nggak bakti gitu loh. Itu jawaban putus asa. Itu jawaban putus asa. Itu kan kata kamu. Itu kata kamu. Saya akan sudah selesai bicaranya. Gitu loh. Sudah selesai bicaranya? Go ahead sekarang kamu. Oke, your turn now. Baik. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua dikatakan apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus artinya adalah inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Oke. Sekarang tanpa hadis, kamu kan orang yang tidak percaya kepada hadis. Tanpa hadis, bagaimana cara kamu sholat? Apakah kamu seperti ini? Oh, ada. Sekarang ini ada. Tunjukkan ayatnya kalau sholat harus begini. Saya minta contoh gini. Satu ayat. Jangan sebentar. Tunjukkan satu ayat posisi sholat harus begini. Tunjukkan. Itu mah piece of cake ya, Edis. Contoh satu. Jangan kamu. Kalau itu mudah, tenang. Kalau itu hal yang mudah, bagaimana mungkin kamu tidak bisa mengutip ayatnya? Kenapa nggak bisa? Aku kutip ayatnya. Masalahnya. Kutip ayatnya. Nggak, kamu siapa emangnya? Hah? Nggak mungkin, kamu nggak mungkin paham masalahnya. Sungguh kamu ini adalah orang-orang yang nekat. Dan siapakah orang-orang yang nekat itu? Yaitu mereka yang telah diberikan kepadanya sesuatu yang jelas tetapi masih mengingkarinya. Dan orang-orang yang demikian itu tiada lain tempatnya adalah ditendang dari channel Edis TV. Itu. Bagaimana Anda mau menunjukkan, mengatakan itu hal yang mudah, piece of cake, hal yang simple, tetapi Anda tidak bisa menunjukkan ayatnya? Gimana sih? Makanya saya bilang Islam itu memang sebuah dilema. Percaya sama hadis, ajarannya aneh-aneh. Tidak percaya sama hadis, bakalan bingung sendiri. Iya, karena kedua-duanya tidak mungkin bisa dipercaya. Saya pernah tanya sama orang Islam begini, bro, apa? Al-Quran itu kan kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan, kitab yang sanggup menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Ya, apakah jika saya masuk Islam, apakah cukup Al-Quran itu menuntun saya ke jalan yang benar? Apakah saya harus percaya kepada kitab lain seperti hadis dan lain sebagainya? Oh, mau meluruskan sedikit. Apa itu? Terkait pernyataan Bang Abdul barusan itu, yang menyatakan bahwa mudah-mudahan beliau masih nyimak ini di bawah ini. Yang menyatakan apa?
Ya, terkait beliau yang tidak percaya tentang hadis itu. Baik, semoga dia masih ada di bawah. Saya coba naikkan dia kembali ya. Kalau dia ingin naik kembali, oke. Biar kalian saling mengkonfirmasi. Silakan Abdul, nyalakan kembali kamera. Ini Gus Imam mau mengatakan kepada Anda ini bahwa pernyataan Anda salah, tidak percaya kepada hadis. Silakan Abdul. Ya. Ya, ini udah ada ini. Dia tidak percaya kepada hadis. Sementara Gus Imam Kalau percaya saya kepada sih hadis. gini ya, Yang mana yang benar? Gus Imam. Saya ikut alurnya Edis ya saya. Jadi saya ikut dulu dia. Jadi Mas Imam tenang aja. Saya sepaham kok dengan Anda. Jadi kita tutup itu dulu. Nih kita nih diadu domba sama dia. Biarin aja. Lihat, biarin, gitu. dia menjadi seorang Kalau saya munafik. sepaham kok sama Anda. Sepaham, saya setuju. Biarin. Gini, Bang dia adu Edis. domba loh. Gini Bang Edis. Ah, ini orang munafik. Kita ikut aja apa yang dia omong. Coba sekarang saya tanya sama Abdul sebentar. Apakah Anda percaya Abdul dengan hadis? Saya percaya. Tadi tidak percaya, sekarang percaya. Saya bisa. Karena saya memang bisa. di dalam ajaran agama Islam diajarkan Dia ngadu tipu-tipu domba dalam nih, 3 hal. Gimana? Bolehkah di dalam agama Islam itu Dia berdusta? sebenarnya tadi saya mau lawan dia sendiri, Oh, saya tenang. diturunin sama dia. Makanya, Mas kalau bisa turun dulu. Saya nih. Tenang, kenapa harus turun tapi dulu? dia Tenang. Dia berani nggak? Gitu. Nih, Biarin aja Mas Gus. Saya apakah ikut boleh alur dia. berdusta Dia di kan dalam agama Islam? macam-macam. Perhatikan ya teman-teman ya. Di dalam agama Islam itu memang boleh berbohong, seperti yang sedang dipraktekkan oleh ini Abdul ini. Nih, saya balikkan kamera saya ya. Dalam Islam itu memang boleh berbohong, saudara-saudara. Ya, perhatikan. Oh, sungguh nekat yang nyata kalian mengatakan tidak boleh berbohong dalam agama Islam. Dari Asma binti Yazid, dia berkata bahwa Rasulullah telah Kita jangan terpancing Perhatikan, sama dia. boleh Biarin berdusta. aja. Sekarang saya tanya Abdul, Anda percaya dengan Biarin hadis ini? aja. Siapa? Udin, Siapa? Kenapa? apakah Anda percaya dengan hadis ini? Pendeta kamu ketemu sama saya deh seluruh dunia. Apakah Anda percaya dengan hadis ini? Pendeta kamu semua. Enggak, pendeta kamu ketemu sama saya. Coba sini naikin. Inilah teman-teman ini. Coba. Dari Asma binti Yazid, dia berkata bahwa Rasulullah telah Nah, saya nggak bersabda mau dengar tidak itu, boleh saya nggak mau berdusta dengar itu. kecuali Kamu dalam 3 cuman keadaan, cuma yaitu mengadu perkataan domba kita, atau umat Islam. ucapan Kamu suami jangan. kepada Nggak ada. istrinya Nggak ada, untuk nggak ada, menyenangkan nggak ada. hatinya, Nggak ada kayak gitu. dusta Nggak ada. dalam peperangan, Nggak ada. dan dusta untuk mendamaikan Tidak ada. 2 orang Nggak ada. yang bertikai. Jadi Nggak kalau ada. ada yang Itu jangan salah bertikai nih, mau seperti nangkep. Abdul dan Nih, Gus Imam Gus Imam, bertikai, jangan maka kamu. boleh bohong. Ya. Kembali buktikan makanya itu. Oke, sekarang saya Semua tanya dulu, seluruh dunia Abdul. pendeta kamu. Abdul, Ketemu sekarang saya tanya dulu sama Anda, apakah boleh berdusta? Mana? Apakah Anda percaya kepada hadis itu? Siapa? Anda percaya kepada hadis itu Siapa? nggak? Kenapa? Percaya kepada hadis itu nggak? Kenapa emangnya? Kenapa? Kamu Tuhan, kamu Tuhan emangnya. Pertanyaan saya, Anda percaya Bisa kepada hadis menyeleksi itu? kita. Enggak, kamu siapa? Nggak percaya. Gus Kamu Imam, siapa? Anda percaya kepada hadis itu? Kamu tim seleksi surga. Emangnya kamu tim seleksi dari surga? Nanya-nanya. Hah? Hadis. Ayo coba. Tadi kan Berat kamu ini ngomong saudara-saudara, sama pendeta berat. kamu tuh ketemu sama saya. Nah, yang dari Mesir Izin, kayak yang dari izin. mana itu ketemu seluruh dunia itu ketemu. Silakan, sama Gus saya Imam. sini. Silakan, Saya Gus sendiri, saya sendiri kok. Bang Abdul, Jangan izin. mau Mas izin. Gus Imam, saya turun nih, Mas juga turun juga. Jangan mau ngeladenin dia, kita Gini, terpancing, Bang. jangan mau. Gini Bang Abdul, ini Biarin izin, aja. izin saya ngomong sebentar. Santai-santai. Ya silakan. Jadi sebenarnya saya naik itu ingin meluruskan pernyataan-pernyataan yang memang Gus, kalau ngomong jangan pelan banget, Gus. Tambahin giginya, cepat kalau ngomong. Sebenarnya saya, gayamu ngomong macam orang penting. Cepet Gus, yang ngomong kalau cepat. santai Bang Edis. Jadi Kayak saya nih ngomongnya.
Nama Edi saya takut ngomong lawan Mas. Saya ini gini, kalau Bang Edis ngomong, Bang Abdul ngomong, saya ngomong, itu saya tidak suka. Jadi maunya itu kita ganti. Ngapain kejang-kejang? Ada yang bilang kejang. Silakan kasih kesempatan Gus Imam ngomong. Silakan Gus. Jadi di sini saya sedikit ingin memberikan edukasi pertama ya untuk Bang Edis juga, terkhusus untuk Bang Abdul juga kan gitu. Umumnya itu untuk para mustamiin semua yang menyimak di bawah. Jadi terkait pernyataan Bang Abdul tadi itu, kalau beliau tidak percaya tentang hadis, itu wajar Bang Edis. Beliau itu bilang kalau beliau itu tidak percaya terhadap hadis karena memang Bang Edis itu menggiring opini Bang Abdul supaya ikut ke opininya Bang Edis. Kalau saya simak sih seperti itu. Cuman pada dasarnya beliau itu tetap meyakini terhadap hadis, itu tetap yakin beliau seperti itu, karena hadis itu kan sabdanya Rasulullah, sabda daripada baginda Nabi. Sedangkan tidak dikatakan beriman seorang itu kalau tidak beriman kepada ucapan baginda Nabi. Hadis itu adalah sebuah wujudnya Rasulullah. Seperti itu Bang Edis. Jadi mohonlah Bang Edis juga agak fair sedikit gitu. Kalau cari lawan itu jangan yang ini Bang Edis, yang nggak paham tentang agama. Kalau bisa Bang Edis itu cari lawan yang sebanding dengan Bang Edis. Saya beberapa kali naik di roomnya Bang Edis ini, kalau sudah hampir kehabisan bahan untuk bahan bantahan untuk saya, pasti saya diturunin. Kita diturunin sama dia. Diturunin. Iya, itu loh, itu permainan dia. Nanti dia adu domba nih kepada kita nih, suruh naik. Oke, baik. Maksudnya dia Sudah nih kayak gini nih. Sudah saling bermunafiknya? Sekarang saya nih ngomong nih. Sebentar, nih, sudah belum saling bermunafiknya? Judul kamu. Sebentar, Abdul. Ya, kamu. Tadi, sebentar, saya mendengar penjelasannya Gus Imam. Ini saya semakin mendapatkan gambaran yang jelas tentang agama Islam. Kata Gus Imam, kamu kan beda kolom. Sebentar. Kata Gus Imam, katanya si Abdul ini tidak percaya, tetapi dia ini percaya. Percaya tetapi tidak percaya. Inilah yang saya bilang takiyah. Ya kamu nggak paham. Ada di bawah dulu. Takiyah. Coba Gus Imam. Bener nggak dalam agama Islam tuh boleh bohong Gus Imam dalam 3 hal? Boleh Bang Edis ya. Boleh. Apalagi ketika terjadi pertikaian seperti tadi, betul. Makanya jikalau di dalam agama Islam terjadi pertikaian, maka dianjurkanlah oleh Muhammad untuk berbohong agar yang bertikai menjadi damai. Betul. Iya, karena makanya di situ berbohong untuk dalam hal pertikaian itu lebih mengutamakan mafsadatnya Bang Edis. Oke. Jadi intinya boleh berbohong ya dalam agama Islam ya. Dengan catatan dulu. Dengan catatan limaslahatil ummah. Demi kemaslahatan umat maka boleh berbohong. Oke.